Kelahiran Pedang Iblis Bab 2211 Pengepungan. Langit menderu marah. Warna putihnya semakin menguat dan mencoba mendorong kembali area gelap yang diciptakan oleh daratan, namun keseimbangannya tetap kokoh. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan aura berat yang keluar dari lapisan putih. Tekanan tersebut sangat keras dan kejam, namun tidak memiliki sasaran yang tepat. Ia hanya keluar dari langit dan mencoba memenuhi setiap sudut bidang yang lebih tinggi. Getaran menjalar ke daratan yang gelap dan memaksa Nuh melepaskan harga dirinya. Tampilan kekuatan besar-besaran langit dan bumi membangkitkan makhluk raksasa itu, tetapi Nuh berhasil membungkam mereka untuk saat ini. Namun, dia tahu bahwa pengaruhnya tidak dapat menekannya selamanya. Sosok-sosok terang bersinar di sisi langit lain saat mereka perlahan maju menuju bidang yang lebih tinggi. Mobilisasi kekuatan besar-besaran itu tampaknya membutuhkan konsentrasi penuh dari langit dan bumi, namun para ahli di daratan akhirnya mampu menatap lawan mereka di masa depan. Jumlah saja tidak bisa mengungkapkan apa yang telah diputuskan oleh langit dan bumi untuk ditinggalkan. Avatar bergerak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari langit dan mengambil beberapa langkah ke depan sampai sebuah pengepungan besar terbentuk. Semua orang di daratan gelap tahu bahwa langit dan bumi telah mengumpulkan kekuatan yang tak terduga sepanjang zaman. Namun, melihat pasukannya masih menimbulkan kejutan dan teror yang hebat di benak banyak orang. Daratan yang sangat luas adalah ciptaan organisasi terbesar Nuh, namun makhluk luar biasa itu pun tidak ada apa-apanya di hadapan apa yang bisa dibayangkan oleh langit dan bumi. Avatar-avatar itu telah mengelilingi seluruh bidang yang lebih tinggi, tanpa menyisakan satu tempat pun yang tidak terlindungi. Mereka pada dasarnya menciptakan lapisan putih lain yang memperluas penguasaan putihnya di tengah kegelapan. End of masuk sebagian besar avatar berada di peringkat ke-7, tetapi jumlah aset peringkat 9 melebihi ribuan. Terlebih lagi, langit dan bumi telah melepaskan mereka berdasarkan formasi pertempuran yang menyebarkan kekuatan mereka secara merata di setiap area. Nuh dapat melihat betapa besarnya pasukan, pada kenyataannya, sejumlah besar peleton berbeda yang bekerja bersama untuk menjaga pengepungan tetap stabil. Beberapa perhitungan terjadi di benaknya saat dia memeriksa semuanya melalui layarnya. Dia bukan Raja Elbas, tapi dia bisa memastikan bahwa alam yang lebih tinggi belum pernah melihat energi sebanyak itu pada saat yang bersamaan. Ini hanya pasukan sekali pakai mereka, pikir Noah ketika pemeriksaannya berakhir. Nuh telah memasuki area latihannya untuk beristirahat, tetapi dia mendapati dirinya berada di permukaan daratan tanpa menyadari bahwa dia telah melesat ke atas. Dia tidak ingin melihat pemandangan itu melalui layar. Indranya harus mengalami segalanya untuk memberinya gambaran jelas tentang apa yang harus dia lawan. Lengan baru tumbuh dari avatar dan membuat semuanya bergandengan tangan. Tentara berubah menjadi pengepungan paling ketat di dunia, dan area gelap akhirnya mulai mundur karena semakin intensifnya cahaya putih yang keluar dari tubuh-tubuh yang bergerak itu. Nuh menghentakkan kakinya ke tanah, dan garis emas menyala. Ucapan ya yang samar terdengar dari sana, yang diikuti oleh Nuh dengan sebuah pertanyaan. Berapa lama kita bisa menahan serangan ini? Serangan dari boneka-boneka ini? Suara Curse Reality keluar dari garis emas. Jumlah mereka menakutkan, tapi mereka tetap boneka. Mereka tidak akan mencapai daratan meskipun mereka menyerang pada saat yang bersamaan. Itulah yang ingin saya dengar, kata Noah. Kamu belum melihat bagian terbaiknya, Curse Reality mencibir sebelum garis emas menjadi gelap. Langit dan bumi belum selesai mengungkapkan kekuatan mereka. Banyak sosok tinggi muncul di tepi langit dan mulai merembes melewati permukaan putihnya untuk mengambil posisi di balik pengepungan besar-besaran. Nuh mengenali para petani yang meningkat. Mereka semua memancarkan dunia atau hukum yang berbeda saat mereka menciptakan pengepungan kedua tepat di belakang avatar. Langit dan bumi juga telah membagi mereka menjadi beberapa peleton, dan mereka berhenti bergerak setelah mengambil posisi. Menghitung jumlah petani yang ditingkatkan tidak ada gunanya. Jumlahnya terlalu banyak, tapi jumlahnya lebih sedikit dari avatarnya. Tetap saja, tatapan Nuh semakin dingin saat dia mencoba menilai kekuatan mereka secara keseluruhan. Garis emas menyala di bawah Nuh sebelum dia bisa melakukan apapun, dan suara realitas terkutuklah mengikuti kejadian tersebut. Pertahananku juga harus menangani semuanya. Mereka tidak akan langsung menyerang, jelas Noah. Juga, ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Akan kutunjukkan padamu setelah pertarungan mencapai titik itu. Aku tidak sabar, Curse Reality tertawa ketika garis emas menjadi gelap. Suara gemuruh yang keluar dari langit perlahan memudar. Langit dan bumi menahan amarah yang disebabkan oleh kebangkitan mereka yang tiba-tiba. Namun tekanan berat mereka tetap stabil. Sebenarnya, hal ini sedikit meningkat sekarang karena para penguasa fokus pada daratan. Mereka sedang mempelajari kita, pikir Noah. Seperti apa pendirian terakhir kita, langit dan bumi? Langit dan bumi jelas tidak bisa mendengar pikiran Nuh, tapi sepertinya mereka tetap membalasnya. Cahaya yang dipancarkan oleh para avatar semakin kuat seiring dengan suara bergerak yang keluar dari sosok mereka semakin keras.
Pengepungan pertama sedang mempersiapkan serangan, dan Nuh merasakan kepanikan menyebar ke seluruh daratan. Kepada kalian semua yang menguasai wilayah tertentu, Noah mengumumkan sambil mengaktifkan perangkat komunikasi yang berbeda. Buat yang lemah itu tutup mulut. Aura peringkat 9 yang berbeda keluar dari daratan dan memenuhi berbagai wilayah. Segera, keseluruhan bidang gelap yang lebih tinggi mendapati dirinya tenggelam dalam berbagai pengaruh besar yang memiliki tujuan tunggal. Mereka ingin meyakinkan berbagai bawahannya. Peristiwa tersebut hampir membangunkan daratan, namun perangkat yang ada untuk mencegah peristiwa tersebut diaktifkan. Gelombang besar energi yang disimpan di berbagai area mengalir di dalam makhluk besar itu dan menyebabkan rasa kantuk memenuhi pikirannya. Oh, langit dan bumi. Kamu harus mengirimkan lebih dari sekedar semut jika kamu ingin menjatuhkan kami, canda Nuh dalam benaknya saat kekuatan yang dipancarkan oleh pengepungan pertama menjadi stabil dan mulai melahirkan. Para avatar mengirimkan energinya ke boneka peringkat 9 yang melayang di tengah setiap peleton. Mereka menggunakan kekuatan itu untuk menghasilkan bola berderak besar yang meluas hingga menempati sebagian besar bidang yang lebih tinggi. Masing-masing bidang tersebut membawa kekuatan peringkat 9 di tingkat atas yang perlahan menjadi stabil. Kemudian, ketika semua peleton sudah siap, struktur yang bergerak itu meledak keluar untuk mengirimkan energi kekerasannya ke daratan. Area gelap menjadi terang saat pilar cahaya berderak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju daratan. Serangan itu melibatkan setiap inci dari bidang yang lebih tinggi. Pengepungan pertama tidak meninggalkan celah atau jalan keluar apapun, tetapi Nuh tetap diam sambil menunggu pertahanan diaktifkan. Tampaknya tidak ada yang mampu menghentikan pilar-pilar itu. Mereka terlalu besar, dan jumlahnya terlalu banyak. Mereka mengancam akan menghancurkan struktur ruang angkasa dan mengirim seluruh bidang yang lebih tinggi ke dalam kehampaan, tetapi mereka tiba-tiba menghilang. Nuh dan banyak ahli lainnya benar-benar terkejut sebelum peristiwa itu. Lagi pula, metode Curse Reality itu unik, dan dia mengerjakannya sendiri. Namun, mereka yang mengetahui tentang labirin terkutuklah dapat memahami apa yang sedang terjadi. Gelombang kejutan lainnya memenuhi sebagian besar ahli ketika gelombang energi gelap dan lembut muncul secara ajaib di daratan dan mulai mengalir menuju lingkungan yang berbeda. Kekuatan baru ini memperkaya rumah para ahli, dan sumbernya tidak salah lagi. Boneka belaka tidak bisa menembus realitasku, realitas terkutuklah disampaikan melalui garis emas. Mereka bisa menyerang sebanyak yang mereka mau, tapi mereka hanya akan mengisi ulang cadangan energi kita. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2212 Pertahanan. Peristiwa ini meyakinkan sebagian besar bawahan yang lemah dan membuat mereka percaya diri. Cadangan energi langit dan bumi sangat besar, namun daratan mampu mengatasinya. Pertempuran terakhir masih jauh dari harapan. Nuh dan aset kuat lainnya di daratan tidak memiliki optimisme yang sama. Mereka telah melihat monster yang hidup di langit. Mereka tahu bahwa pengepungan pertama hanyalah sekumpulan pasukan yang dimaksudkan untuk menguji kekuatan mereka. Mereka tidak akan membuang terlalu banyak energi, pikir Noah saat pengepungan pertama mempersiapkan serangan lain. Pilar-pilar berderak yang sama dari sebelumnya melesat ke arah daratan, tapi mereka menghilang di antara lapisan realitas yang ditempatkan Curse Reality di sekitar struktur. Serangan tersebut membawa banyak energi, namun kurangnya kedalaman mencegah mereka menembus pertahanan sang ahli. Pengepungan para avatar melancarkan serangan ketiga, tapi mereka berhenti menyerang setelah melihatnya gagal bahkan untuk mendekati daratan. Jelas hal seperti itu tidak akan berhasil. Itu sebenarnya menguntungkan pasukan Nuh. Jangan biarkan penyerangan itu mengganggumu, Nuh menyampaikan ke seluruh daratan melalui deretan garis emas. Fokuslah untuk memulihkan dan meningkatkan kekuatanmu. Aku akan memberitahumu kapan harus menyerang. Waktu adalah sumber daya yang selalu kekurangan dalam pasukan Nuh karena pertempuran terakhir yang akan datang. Namun, sekarang langit dan bumi telah memutuskan untuk menyerang, pertahanan dapat menunda datangnya bentrokan frontal dan memungkinkan berbagai kekuatan untuk tumbuh lebih besar. Noah tahu bahwa rekan terkuatnya tidak akan mencapai apapun dalam waktu singkat itu, tapi situasinya bisa berbeda jika menyangkut bawahannya. Beberapa aset peringkat 7 mungkin memiliki cukup waktu untuk mencapai peringkat ke-8, dan hal ini sudah bagus mengingat situasi yang tragis. Sedihnya bagi kekuatan Nuh, langit dan bumi sudah bangun sekarang, dan mereka tidak akan menyia-nyiakan energi berharga untuk mengirimkan serangan yang tidak berarti. Mereka harus menghancurkan pertahanan Curse Reality, yang memerlukan pendekatan yang sangat berbeda. Nuh percaya bahwa langit dan bumi akan membuat beberapa penggarap istimewa keluar dari langit, tetapi para penguasa memiliki taktik yang berbeda. Pengepungan kedua maju sementara pengepungan pertama mundur. Avatar-avatar tersebut berubah sebagian menjadi halus untuk memfasilitasi peralihan posisi, memungkinkan para ahli yang lebih baik untuk mencapai garis depan tanpa masalah apapun. Para ahli yang ditingkatkan tidak memiliki hukum dunia yang dapat menembus pertahanan realitas terkutuklah. Jika tidak, mereka akan menjadi kultivator yang memiliki hak istimewa.
Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan energi yang mereka panggil mencapai tingkat kekuatan yang bahkan Nuh harus menganggapnya serius. Pendekatan itu tidak berbeda dengan apa yang dilakukan Nuh di lantai 9 labirin terkutuklah. Dunianya masih belum memiliki kedalaman yang diperlukan untuk menembus ciptaan realitas terkutuklah, tapi dia telah mengisi celah tersebut melalui kekuatan belaka. Para pembudidaya tingkat lanjut ingin melakukan hal yang sama melalui jumlah mereka, dan Nuh yakin mereka bisa berhasil. Mereka jelas tidak akan menghancurkan pertahanan curse reality dalam satu serangan, tapi serangan tanpa henti pasti akan merusak mereka. Nuh telah menghadapi situasi serupa sepanjang hidupnya berkali-kali hingga tubuhnya hampir bergerak sendiri. Dia melompat untuk menembak ke arah para penggarap yang telah ditingkatkan dan mengganggu formasi pertempuran mereka. Tetapi serangkaian petir oranye muncul di jalurnya sebelum dia bisa memasuki medan perang. Apa yang sedang kamu lakukan? Nuh menggeram, mengetahui bahwa penguasa lama dapat mendengarnya. Seorang pemimpin tidak boleh ikut berperang secepat ini, suara penguasa lama bergema di daerah tersebut. Kami telah bersiap menghadapi kemungkinan ini. Berbagai formasi menyala di daratan sementara kata-kata itu terus bergema di area tersebut. Gelombang energi yang sangat besar mengalir ke arah mereka dan menyerang serangan yang sepertinya mampu menyentuh puncak peringkat ke-9. Nuh tetap berada di langit saat dia menyaksikan segala sesuatunya terjadi. Para kultivator yang sudah ditingkatkan melancarkan serangan besar-besaran yang menggunakan seluruh kekuatan peleton mereka, namun formasi di daratan tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara. Gelombang suara mencapai berbagai serangan yang berkumpul menuju daratan sebelum bisa menyentuh pertahanan curse reality. Dampaknya melemahkan serangan para kultivator yang telah ditingkatkan dan membuatnya tidak mampu merusak berbagai lapisan realitas yang terpisah. Serangan yang melemah menghilang, dan energinya yang terfragmentasi dan tersaring segera memenuhi daratan untuk mengisi kembali cadangannya. Nuh hanya melakukan pemeriksaan sekilas, tetapi dia dapat melihat bahwa pasukannya tidak mengalami kerugian apapun. Ini sebenarnya memperoleh kekuatan lebih besar. Noah hanya bisa mengangguk melihat hasil itu. Pihaknya tidak perlu menghancurkan pengepungan para kultivator yang sudah maju. Melemahkan serangan mereka sudah cukup untuk mencegah kerusakan dan terus mengumpulkan energi. Perang ini tidak mengikuti contoh pertukaran sebelumnya. Para kultivator yang ditingkatkan tidak menghabiskan banyak energi langit dan bumi, sehingga para penguasa memutuskan untuk melancarkan serangan tanpa henti. Serangan putih yang membawa berbagai sifat berkumpul menuju daratan, namun gelombang suara yang diluncurkan oleh formasi selalu melemahkan mereka. Sementara itu, energi terus mengalir ke alam gelap yang lebih tinggi, yang memperbaiki situasi kekuatan Nuh secara keseluruhan. Langit dan bumi tidak mengubah taktik, dan Nuh tidak melakukan apapun untuk menghalangi proses tersebut. Dia senang selama pertahanan mengulur waktu, jadi dia membiarkan semuanya berlanjut. Tentu saja Nuh dan yang lainnya tahu bahwa langit dan bumi tidak kehilangan akal sehatnya. Serangan tanpa henti mereka memiliki tujuan yang tepat, dan para ahli juga dapat memahaminya. Nuh tidak dapat menghitung berapa banyak serangan yang dilancarkan oleh para pembudidaya yang ditingkatkan, tetapi serangan mereka akhirnya berakhir. Mereka bahkan mulai mundur untuk bertukar tempat dengan avatarnya lagi, tapi langit tidak berhenti selama proses tersebut. Seberkas cahaya melesat keluar dari permukaan putih dan menyatu dengan avatar peringkat 9 di antara pengepungan pertama. Sifat boneka-boneka itu berubah, begitu pula ukurannya. Mereka tumbuh, dan suara bergerak mereka juga mendapat ritme baru. Mereka melawan apa yang telah mereka lihat, Noah menyimpulkan bahkan sebelum para avatar mulai mengumpulkan energi. Nuh mendarat di daratan dan mengaktifkan salah satu garis emas. Prasasti itu terdiam selama beberapa detik, tetapi suara Raja Elbas akhirnya keluar dari situ. Biarkan mereka mempelajari kita. Para penguasa memerlukan waktu berabad-abad untuk menemukan cara melawan semua pertahanan kita. Kita akan menyerang pada saat itu. Pengepungan pertama melancarkan serangan yang mirip dengan yang terjadi pada serangan pertama. Pertahanan curse reality membuat mereka menghilang, namun sesuatu yang aneh terjadi ketika energi mulai mengalir di daratan. Nuh dan yang lainnya dapat merasakan bahwa energi baru tersebut masih membawa pengaruh langit dan bumi, namun mereka satu langkah terlalu lambat. Gelombang kekuatan itu mulai menghancurkan dirinya sendiri dan meledak saat menyebar ke seluruh daratan. Beberapa ahli merasa perlu untuk campur tangan dan mengatasi kerusakan, tetapi mereka berhenti ketika mereka melihat lebih banyak prasasti telah menyala. Energi dahsyat yang dilepaskan selama ledakan membeku sebelum dialirkan melalui serangkaian bola yang keluar dari formasi tertentu. Noah mengenali inti palsu Grid Builder dan tersenyum dingin ketika dia melihat bahwa inti tersebut menyerap setiap jejak ledakan sebelum dapat menyebabkan kerusakan apapun. Terlebih lagi, ketika bola-bola itu kembali ke dalam formasi, daratan mengalami peningkatan kekuatan lagi. Adegan tersebut membuat Noah memutuskan untuk kembali ke dalam area latihannya. Bentrokan frontal akan terjadi, tapi butuh waktu untuk mencapai titik itu. Lebih baik mendapatkan pelatihan sebanyak mungkin sebelum kejadian yang tak terhindarkan itu.
Kelahiran Pedang Iblis bab 2213 serangan. Berbagai lingkungan di daratan berkembang seiring dengan serangan langit yang tiada henti. Pengepungan avatar seringkali mengalami modifikasi saat langit dan bumi belajar melawan pertahanan lawannya. Namun pertahanan baru selalu muncul dan membuat serangan mereka tidak efektif. Noah tidak pernah mengabaikan apa yang terjadi di dunia luar, meskipun dia tidak perlu memperhatikannya. Pertumbuhan dalam kegelapan halusnya sudah memberitahunya bagaimana pertukaran yang terjadi, tapi dia masih ingin mengagumi kehebatan yang telah diciptakan organisasinya. Daratan tersebut mengungkapkan beberapa aspek terbaik dari kekuatan Nuh. Para ahli terbaiknya telah menerapkan alat, prasasti, dan formasi hebat pada lapisan luar ciptaan Nuh. Melahirkan sesuatu yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh aset langit dan bumi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Itulah tepatnya yang ingin dicapai Nuh ketika menciptakan kekuatannya. Dia tidak bisa menandingi jumlah langit dan bumi, tapi dia bisa mengatasi kualitasnya. Ketika pertahanan terus mengalahkan serangan musuh, daratan mengalami pertumbuhan melebihi ekspektasi semua orang. Setiap sarang, lingkungan, dan wilayah mengalami tingkat kepadatan energi yang meningkat secara drastis dan berubah menjadi kekuatan berharga yang bermanfaat bagi perjalanan budidaya bawahannya. Manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Mereka yang terlibat dalam penciptaan daratan dan pertahanannya menyaksikan dunia mereka berkembang seiring serangan langit yang terus gagal menimbulkan kerusakan apapun. Entitas terkuat di seluruh dunia yang lebih tinggi mengeluarkan sebagian dari kekuatannya, namun daratan berhasil berkembang di bawahnya. Pencapaian tersebut lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Nuh dan kawan-kawan layak mencapai puncak perjalanan kultivasi. Sayangnya, hal itu tidak cukup untuk mendorong dunia tersebut melewati batas tahap cair. Anggota inti tim Nuh tahu bahwa terobosan mereka akan terjadi, tetapi mereka juga sadar bahwa perang harus mencapai titik yang lebih kacau terlebih dahulu. Saya kira mereka tidak peduli dengan cadangan energi mereka lagi. Noah mendapati dirinya berpikir sambil memeriksa serangan avatar tersebut. Langit dan bumi memilih pendekatan yang lambat dan aman yang tidak menyia-nyiakan sumber daya terbaik mereka. Namun, taktik tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan banyak rencana lainnya, dan daratan mendapat manfaat besar dari taktik tersebut. Apakah ini kepercayaan diri? Nuh bertanya-tanya. Apakah mereka percaya bahwa kemenangan mereka sudah ditentukan? Nuh tidak bisa menyalahkan langit dan bumi atas pola pikir itu. Tentu saja, serangan tanpa henti itu memungkinkan bawahannya untuk berkembang lebih cepat, tapi semua orang tahu bahwa mereka tidak akan menjadi aspek kunci dari pertarungan terakhir. Langit dan bumi mungkin telah memutuskan untuk mengabaikan bahaya yang ditimbulkan oleh aset pasukan Nuh yang lebih lemah untuk menyembunyikan senjata utama mereka. Itu akan mencegah mereka kehilangan keuntungan setelah pemain terbaik bergabung di medan perang. Sejujurnya, mereka yang tidak bisa menyelesaikan banyak hal tanpa pencapaian yang signifikan semuanya menunggu pertarungan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, penundaan itu bisa membantu menyelamatkan nyawa di pihak Nuh, jadi tidak ada yang mencoba merusak keseimbangan yang menguntungkan itu. Nuh dan yang lainnya dapat mengembangkan dan menyempurnakan teknik mereka sementara seluruh alam tingkat tinggi sedang mengalami sesuatu yang lebih besar daripada kesengsaraan sedunia. Kiamat telah tiba, tetapi mereka menjalani kehidupan yang hampir normal di bawahnya. Namun, ketegangan secara umum semakin meningkat setiap kali langit dan bumi memaksa daratan untuk mengungkapkan serangkaian pertahanan baru. Banyak yang tidak mengetahui berapa banyak lapisan perlindungan yang dimiliki daerah tersebut, namun mereka dapat melihat bagaimana para penguasa semakin dekat untuk menembusnya. Serangan demi serangan memenuhi keseluruhan bidang yang lebih tinggi. Berabad-abad berlalu dan membuat daratan melupakan gagasan tentang dunia yang damai. Sudah hampir waktunya, suara Raja Elbas akhirnya bergema di dalam area pelatihan yang berisi para pemimpin organisasi. Bisakah kita akhirnya bergabung di medan perang? June bertanya melalui perangkat komunikasi di area latihannya. Kami tidak akan menjadi orang pertama yang terjun, jawab Raja Elbas. Ini membosankan, komentar Divine Demon. Jangan mulai dengan lelucon sekarang, kata Noah sebelum ada orang yang memulai rangkaian lelucon biasa. Kami telah bekerja keras untuk mencapai titik ini. Saya tidak ingin melihat kesalahan apapun. Bukankah kamu akan segera terjun ke medan perang? Si kebodohan bertanya. Elbas, kenapa si bodoh punya akses ke perangkat komunikasi? Nuh menghela nafas. Tidak, jawab Leo. Dia berhenti untuk minum teh di area latihanku. Kaisar dan Ratu juga untuk sementara tidak tersedia, Curse Reality terbatuk. Kalian semua idiot, desah Noah. Tolong, Raja Elbas mencibir. Kalian juga akan berada di area latihan maniak pertempuran itu jika kalian berdua tahu cara mengendalikan diri. Apakah kamu sadar bahwa aku dapat mendengarmu? Juni bertanya. Tentu saja, klaim Raja Elbas. Saya membuat prasasti terkutuk ini. Kami berhasil, Grid Builder mengoreksi. Yah, dia benar, June mengakui. Mereka semua iri pada kita, Noah meyakinkan sebelum menyadari bahwa topik itu sudah tidak terkendali. Ngomong-ngomong, siapa yang berikutnya? Kota Oranye sedang menerapkan beberapa perbaikan terakhir, ungkap Raja Elbas.
Pasukan pertama akan siap ketika langit dan bumi belajar bagaimana menembus sebagian besar pertahanan kita. Saya masih menentang gagasan untuk melukai pedang ini, kata Sword Saint. Orang maniak tidak berhak bersuara dalam diskusi ini, kata Raja Elbas. Bukankah kita semua maniak? Si kebodohan berbisik. Biarkan dia, jawab iblis surgawi. Dia menikmati satu-satunya saat dia bisa menyuruh kita berkeliling. Apakah kita benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan? Si kebodohan bertanya. Yah, kamu kenal kami, kata iblis surgawi, dan semua orang tahu bahwa dia sedang tersenyum. Lakukan yang terburuk setelah para penggarap yang memiliki hak istimewa muncul, perintah Nuh. Tunggu sampai saat itu tiba. Kita tidak akan punya kesempatan untuk beristirahat begitu medan perang menguasai kita, dan kita bahkan harus menghadapi terobosan. Bagaimana kabar pencuri tertinggi? Alexander bertanya. Dia pemurung seperti biasanya, Grid Builder menjelaskan. Dia mencapai tahap solid, tapi menurutnya itu belum lengkap. Itu sudah diduga, seru Raja Elbas. Apakah kita melewatkan sesuatu? Suara Kaisar akhirnya bergema di berbagai area pelatihan, dan serangkaian hinaan melayang ke arahnya di tengah tawa seseorang. Percakapan tidak dapat berlangsung lebih lama lagi karena serangkaian pertahanan baru tiba-tiba muncul dan menandai berakhirnya masa damai itu. Serangan langit dan bumi akan mencapai daratan, sehingga kekuatan Nuh harus turun tangan. Apakah kamu siap? Noah bertanya tanpa menambahkan apapun. Sasaran pertanyaannya tahu apa yang diinginkannya. Peleton sudah siap, jawab penguasa lama. Kami menunggu pengepungan pertama mencapai puncak kerentanannya. Kapan itu? Nuh bertanya. Para penguasa lama tidak langsung menjawab. Beberapa detik hening berlalu sebelum sebuah kata yang jelas terdengar dari perangkat komunikasi. Sekarang, percakapan berakhir pada saat itu juga. Kelompok itu tidak pernah berhenti memperhatikan pertempuran yang terjadi di luar, tapi konsentrasi mereka melejit setelah kata itu. Pengepungan pertama akan meluncurkan serangan besar-besaran lainnya, tetapi bercak cahaya oranye tiba-tiba meluas sebelum avatar peringkat 9. Serangkaian geraman keluar dari mereka saat teleportasi berakhir dan membawa seluruh peleton binatang ajaib yang dimodifikasi ke medan perang. Para avatar masih mencoba melancarkan serangan mereka, namun pengaruh binatang ajaib mengganggu tubuh mereka dan membuat akumulasi di pengepungan menjadi gila. Tidak butuh waktu lama sebelum suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya mencapai daratan. Kelahiran pedang iblis bab 2214 oranye. Teleportasi oranye membawa binatang ajaib yang dimodifikasi itu pergi sebelum ledakannya bisa menelan mereka dengan energi yang dahsyat. Tetap saja, pemandangan cahaya putih memenuhi seluruh bidang yang lebih tinggi, dan para ahli di daratan memeriksanya dengan dingin atau dengan rasa takjub. Binatang ajaib yang dimodifikasi memiliki pekerjaan sederhana. Penguasa lama telah meningkatkannya untuk melawan kekuatan langit dan bumi, yang sangat efektif melawan aset lemah seperti avatar. Pengaruh besar dan spesifik yang ditimbulkan oleh berbagai peleton oranye pada pengepungan pertama sudah cukup untuk mengganggu kestabilan sejumlah besar energi yang terkumpul. Hal itu telah menyebabkan ledakan yang akhirnya melukai bahkan para kultivator yang lebih baik di lini belakang. Nuh dan yang lainnya menyaksikan segala sesuatu yang terjadi dari daratan. Pesawat yang lebih tinggi menyala dengan cahaya putih saat energi yang dikumpulkan oleh avatar menjadi gila dan menyebar ke seluruh pengepungan. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terjadi dan menyatu untuk menciptakan suara gemuruh memekakkan telinga yang terdengar ke segala arah. Bidang yang lebih tinggi hampir kosong kecuali daratannya, namun gempa tetap menyebar. Tatanan ruang angkasa berguncang karena kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan. Berbagai formasi menyala di daratan saat energi kekerasan, gelombang kejut, dan gelombang suara mencapai wilayah kekuasaannya. Pertahanan realitas terkutuklah menyerap dan menyaring apa yang mereka bisa sebelum meninggalkan sisanya pada tulisan di permukaan. Daratan telah mengalami peningkatan energi yang lebih baik, tetapi semua orang memahami bahwa peristiwa tersebut merupakan titik balik dalam pertempuran terakhir. Sebagian besar serangan tidak stabil menyebar ke seluruh pengepungan dan menghancurkan avatar. Bahkan boneka peringkat 9 tidak dapat bertahan dengan kekuatannya sendiri. Pemandangannya sungguh megah. Banyak yang bersuka cita, namun anggota inti organisasi Nuh bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka tahu bahwa peristiwa itu akan memaksa tangan langit dan bumi. Para pembudidaya yang ditingkatkan menjaga formasi mereka tetap stabil untuk bertahan melawan energi kekerasan yang mencoba menyebar ke langit. Mereka bisa dengan mudah menangani kekuatan yang tidak stabil dan mentah itu, tapi mereka juga akan menderita kerugian. Jadi langit dan bumi membantu mereka dengan mengirimkan cahaya langsung ke dalam tubuh mereka. Cahaya putih meluas sebelum kehilangan kekuatan dan mundur di bawah pengaruh gelap daratan. Pesawat yang lebih tinggi tampaknya kembali ke kondisinya sebelum pertempuran terakhir. Namun para kultivator yang ditingkatkan dan langit dan bumi tidak membiarkan fase itu bertahan lama. Suara gemuruh yang lebih keras meninggalkan langit dan merembes melewati para petani yang sudah ditingkatkan untuk menembak ke arah daratan. Beberapa pertahanan menyala dan menangani gelombang suara,
tapi banyak tangisan bahagia terhenti ketika retakan muncul di perlindungan Curse Reality. Serangan tanpa henti telah menunjukkan di mana pertahanan Curse Reality dimulai, sehingga aset di daratan membeku saat melihat retakan dalam yang terbuka di tepinya. Celah tersebut bahkan menyebar seiring dengan terus bergemanya suara yang memekakkan telinga. Langit dan bumi ikut campur tangan untuk melemahkan perlindungan tersebut. Kita mungkin mendapat masalah sekarang, Curse Reality menyampaikan melalui perangkat komunikasi. Anda tidak perlu menjelaskannya, komentar Raja Elbas. Pertahananmu masih berfungsi, tapi sekarang ada lubangnya. Bisakah kamu memperbaikinya? Kaisar bertanya. Saya bisa, Curse Reality mengungkapkan, tetapi tidak selama pertarungan ini. Pesawat yang lebih tinggi harus tetap stabil untuk proyek itu. Kamu bisa saja mengatakan tidak, ejek June. Sekarang terserah kota oranye, kata Noah, dan semua orang terdiam. Langit dan bumi terus mengaum sebelum menekan suara mereka. Pesawat yang lebih tinggi menunjukkan wajah yang berbeda setelah kejadian itu. Hanya satu pengepungan yang berdiri di tepinya, sementara beberapa retakan melayang di sekitar daratan dan mengancam akan meluas lebih jauh lagi jika terjadi kekacauan. Pesawat yang lebih tinggi terdiam beberapa saat kedua belah pihak saling menatap. Langit dan bumi telah kehilangan banyak energi dan avatar. Namun pertahanan daratan telah mengalami kerusakan yang signifikan. Kirimkan saja gelombangmu berikutnya, Noah mengutuk dalam benaknya saat sensasi kesemutan memenuhi tangannya. Noah tidak suka berada di lini belakang, apalagi di tengah-tengah sesuatu yang begitu masif. Namun, dia harus tetap bertahan dan mempertahankan kekuasaannya karena kehadirannya akan lebih dari diperlukan setelahnya. Suara dengungan akhirnya keluar dari langit. Suara itu lembut, dan itu menyerupai perintah sederhana yang tidak ragu-ragu diikuti oleh para kultivator tingkat lanjut. Pengepungan kedua pecah ketika berbagai peleton berpisah untuk berkumpul di wilayah tertentu. Mereka menyelaraskan diri dengan celah di sekitar daratan dan menciptakan formasi pertempuran baru. Aura mereka juga terbuka, mengisyaratkan bentrokan frontal yang akan segera terjadi. Namun demikian, lampu oranye muncul di hadapan setiap peleton. Bukaan pada struktur ruang muncul di depan para penggarap yang ditingkatkan dan bertindak sebagai teleportasi untuk serangkaian binatang ajaib yang dimodifikasi. Raungan berbeda dari pasukan oranye memenuhi pesawat yang lebih tinggi, tapi perhatian semua orang tertuju pada sosok humanoid yang memimpin setiap peleton. Binatang ajaib itu memiliki banyak boneka mirip avatar yang bertanggung jawab atas formasi mereka, dan tekanan langit dan bumi meningkat saat melihat itu. Ya, seru berbagai avatar oranye pada saat yang bersamaan. Kami juga merindukanmu. Sungguh lucu bagaimana kami berjalan di jalur yang berlawanan hanya untuk mendapatkan hasil yang serupa. Suara gemuruh yang tidak bisa diterjemahkan oleh Nuh meninggalkan langit dan mencoba menabrak peleton oranye. Tetapi penghalang muncul di sekitar binatang ajaib dan melindungi mereka dari serangan itu. Avatar oranye juga tidak mengalami kerusakan apapun. Sebenarnya, kekuatan mereka semakin bertambah. Kamu telah menjadi ceroboh, selain kami, lanjut avatar oranye itu. Apakah kamu marah karena iblis penentang membangunkanmu sebelum kamu bisa menstabilkan kekuatanmu? Dia benar-benar tahu cara mengacaukan rencanamu. Para pemimpin pasukan Nuh mengetahui topik itu. Rangkap mereka telah memaksa langit dan bumi untuk bangun dan memulai pertempuran terakhir jauh sebelum waktu yang ditentukan. Hal itu secara alami mempengaruhi tingkat kekuatan mereka saat ini. Ayo, sekarang, avatar oranye itu tertawa. Jangan marah dan serahkan semua yang kamu punya pada kami. Pada akhirnya, kita semua hanya mengulur waktu, bukan? Langit tidak menjawab, tapi tekanannya sepertinya semakin meningkat di sekitar avatar oranye. Langit dan bumi sedang mempelajari rekan-rekan mereka, tetapi pemeriksaan mereka tidak dapat melewati penghalang. Nuh biasanya akan melakukan segala dayanya untuk mencegah langit dan bumi menyerap kembali diri mereka yang terpisah. Namun, para penguasa lama tidak berada di medan perang. Mereka hanya mengirimkan boneka-boneka yang membawa untaian keberadaan mereka. Langit dan bumi akhirnya mengeluarkan suara senandung lagi, dan para pemimpin peleton mereka mengangguk. Kemudian, para penggarap yang lebih maju muncul dari langit dan menciptakan pengepungan baru yang memperluas wilayah yang dikuasai oleh para penguasa. Nuh tidak yakin tentang hal itu, tetapi sesuatu memberitahunya bahwa langit dan bumi telah memutuskan untuk menunjukkan sebagian besar aset mereka yang lebih lemah. Ada terlalu banyak penggarap tertulis, jauh lebih banyak daripada kelompok avatar sebelumnya. Hukum dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dipamerkan, tetapi peleton oranye tidak bergeming. Kamu ingin kami menemukan pemenang dengan cepat, desah avatar oranye itu. Yah, kami tidak bisa menghentikanmu, bukan? Lebih banyak portal terbuka di belakang peleton oranye, dan bangunan pun muncul. Potongan kota oranye muncul di medan perang dan mulai menyelimuti binatang ajaib yang dimodifikasi. Para naga belum menunjukkan kehadiran mereka, tapi jelas bahwa penguasa lama hampir habis-habisan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2215 Pidato
Pertempuran segera dimulai. Langit dan bumi tidak perlu mengeluarkan perintah lagi, dan para penguasa lama tetap siap berperang. Para pembudidaya yang ditingkatkan melampaui peleton binatang ajaib dalam hal kekuatan mentah, dan tubuh mereka juga bisa menyamai kekuatan fisik superior mereka. Namun, para penguasa lama telah bekerja dengan Raja Elbas untuk menyempurnakan ancaman yang ditimbulkan oleh binatang ajaib yang dimodifikasi terhadap aset langit dan bumi. Makhluk-makhluk itu memiliki keunggulan bawaan dibandingkan makhluk yang ternoda oleh cahaya putih, sehingga bentrokan pun terjadi secara merata. Namun, banyaknya kultivator yang ditingkatkan membuat banyak peleton binatang ajaib menjadi pucat jika dibandingkan. Langit dan bumi memiliki begitu banyak aset sehingga beberapa harus tertinggal karena kurangnya ruang. Para kultivator tingkat lanjut segera melepaskan kekuatan penuh mereka. Kemampuan yang tak terhitung jumlahnya yang membawa pancaran langit dan bumi melesat ke depan tanpa repot-repot membidik target tertentu. Aset langit dan bumi tidak peduli dengan peleton oranye. Mereka menutupi setiap inci bidang yang lebih tinggi, jadi meluncurkan serangan ke depan sudah cukup untuk menempatkan semua lawan pada lintasannya. Sebaliknya, peleton oranye harus melindungi daratan di belakang mereka sekaligus merusak lawan mereka. Tugas mereka jauh lebih berat, terutama karena kelemahan jumlah, yang memaksa mereka untuk mempertahankan kekuatan. Peleton binatang ajaib melampaui lawan mereka hanya di 2 bidang. Mereka dipimpin oleh pecahan penguasa lama, dan sebagian dari kota oranye juga telah memasuki medan perang. Bangunan-bangunan itu menyelimuti peleton dengan cahaya oranye dan melemahkan serangan yang datang sebelum mereka bisa mendarat di binatang ajaib. Para kultivator tingkat lanjut melihat kekuatan yang diperoleh melalui langit dan bumi mengaktifkan kemampuan mereka dan mengurasnya sebelum mencapai lawan mereka. Ketika serangan itu akhirnya menembus lingkaran cahaya oranye, avatar penguasa lama melangkah maju dan meluncurkan petir. Kemampuan mereka semakin melemahkan cahaya yang masuk, memungkinkan aset tertentu dalam peleton mereka mengarahkan mereka menuju pertahanan Curse Reality. Sementara itu, bagian penyerang dari peleton menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan kemampuan mereka. Naungan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi bidang yang lebih tinggi ketika serangan warna-warni yang membawa warna oranye melesat ke depan dan menelan para pembudidaya yang lebih baik dengan kekuatan mereka. Langit dan bumi telah memilih untuk melakukan serangan yang gegabah, yang membuat para kultivator yang sudah lebih baik tidak berdaya setelah serangan mereka. Namun, aset-aset tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan bibrida, yang memungkinkan tubuh mereka menderita luka dangkal dalam jumlah terbatas ketika menghadapi kemampuan lawan mereka. Pertukaran pertama berakhir dalam sekejap. Pertahanan Curse Reality yang rusak menyerap apa yang mereka bisa dari serangan yang memasuki jangkauan mereka. Gelombang energi lolos dari perlindungan tersebut karena retakan pada kainnya. Tetap saja, formasi di daratan tetap menjaga mereka. Para kultivator yang ditingkatkan juga menderita luka-luka, sementara peleton binatang ajaib tetap tidak terpengaruh. Pasukan Nuh memenangkan pertukaran pertama, tetapi tidak ada seorang pun di daratan yang bersukacita melihat pemandangan itu. Para pemimpin pasukan Nuh tahu bahwa mereka harus menggunakan trik dan taktik unik untuk mendapatkan peluang menang. Para penguasa lama mungkin adalah ahli yang paling berpengetahuan dalam hal kekuatan langit dan bumi, jadi mereka telah menyiapkan peleton khusus untuk pertempuran terakhir. Setiap binatang ajaib di peleton memiliki tugas khusus. Beberapa hanya harus peduli untuk melancarkan serangan, sementara yang lain harus menghadapi berbagai kemampuan yang mencoba membuat mereka kewalahan. Bangunan-bangunan tersebut menangani kedua tugas tersebut, sementara avatar oranye memastikan untuk mencocokkan kekuatan yang berkumpul pada mereka. Secara teori, formasi pertempuran tersebut dapat memenangkan setiap pertukaran selama langit dan bumi memilih untuk melakukan serangan yang sembrono dan tanpa henti. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa para penguasa tidak mau repot-repot mengubah taktik mereka, tapi hal itu tidak akan membawa kemenangan pasti. Masalahnya datang dari kemampuan dan cadangan energi langit dan bumi yang luar biasa. Para pembudidaya yang ditingkatkan adalah aset luar biasa yang diciptakan setelah penelitian selama bertahun-tahun. Para penguasa juga dapat menghidupkan kembali hukum dan dunia yang mengisi mereka. Keunggulan numeriknya tidak dapat disangkal, namun langit dan bumi dapat semakin memperlebar kesenjangan tersebut. Sementara itu, binatang ajaib memiliki energi yang terbatas, dan mereka tidak dapat mengisi ulang cadangannya secepat para pembudidaya yang ditingkatkan. Ketahanan mereka sangat besar, namun pada akhirnya mereka akan menjadi lelah. Topik-topik tersebut memerlukan waktu untuk menjadi relevan, namun kekuatan di daratan tetap mulai bersiap. Raja Elbas mengirimkan pesan ke kiri dan ke kanan saat dia berkoordinasi dengan ahli lain yang terlibat dalam formasi pertempuran dan membuat semua orang siap untuk fase medan perang berikutnya. Para kultivator tingkat lanjut dan binatang ajaib membenamkan diri mereka dalam siklus pertukaran yang kuat. Ledakan, badai, dan masih banyak lagi terjadi di area yang memisahkan kedua kekuatan tersebut. Tatanan ruang bahkan tidak berusaha untuk tetap utuh, dan wilayah berbentuk bola jatuh ke dalam kehampaan.
Langit dan bumi serta para penguasa lama melakukan pertempuran yang berbeda saat mereka fokus untuk memanfaatkan yang terbaik dari setiap pertukaran. Mereka saling mempelajari untuk menyempurnakan formasi mereka dan meningkatkan efektivitas setiap serangan. Langit dan bumi menukar para penggarap tingkat lanjut yang menderita terlalu banyak luka, sementara para penguasa lama menyesuaikan formasi pertempuran dengan lawan baru mereka. Langit dan bumi mengutak-atik hukum dan dunia di dalam para penggarap yang ditingkatkan setelah menyaksikan beberapa pertukaran. Sementara para penguasa lama memanggil binatang ajaib yang berbeda untuk melawan modifikasi tersebut. Langit dan bumi mengirimkan perintah untuk membuat serangan para kultivator yang lebih baik menyatu pada target tertentu. Sementara penguasa lama mengganti bangunan untuk menghalangi taktik baru tersebut. Jumlah perhitungan yang terjadi selama dan setelah setiap pertukaran tidak mungkin ditentukan. Bahkan Raja Elbas akan membutuhkan bantuan benda-benda bertulis yang tak terhitung jumlahnya agar pikirannya tetap terjaga. Pihak langit dan bumi terus menderita kerugian, namun tidak ada seorang pun yang benar-benar mati. Para penguasa selalu menarik kembali para penggarap tingkat lanjut yang telah menderita terlalu banyak luka untuk memperbaikinya sebelum menunggu kesempatan yang tepat untuk memindahkan mereka. Namun, daratan mengumpulkan sejumlah besar energi selama proses tersebut, yang terus memperbaiki lingkungan yang berbeda. Kekuatan di permukaannya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya dan bersiap untuk fase baru pertempuran terakhir. Perubahan itu terjadi sesuai prediksi para ahli. Keunggulan numerik langit dan bumi pada akhirnya membuat binatang ajaib yang dimodifikasi berada di ambang kehancuran. Penggantian diperlukan, tetapi pasukan daratan sudah siap. Portal oranye muncul di belakang peleton binatang ajaib tepat setelah mereka menangkis serangan besar-besaran. Kekuatan tarik keluar dari mereka dan membawa semua makhluk ke tempat aman, hanya menyisakan avatar oranye dan bangunan di medan perang. Namun, lebih banyak portal yang terbuka dan menyatu hingga penghalang berbentuk bola menutupi area tepat di belakang kekosongan yang muncul di medan perang. Aura yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mereka dan memperluas kehancuran di alam yang lebih tinggi, selain memberikan senyum bangga di wajah Nuh. Akhirnya tiba waktunya mereka, pikir Noah saat raungan, teriakan perang, dan berbagai pidato keluar dari penghalang oranye. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya milik binatang ajaib. Pembudidaya dan bibrida meninggalkan teleportasi dan menciptakan pengepungan yang tepat yang bertujuan untuk menyamai jumlah para ahli yang ditingkatkan. Noah melihat Flying Demon, Dreaming Demon, Raja Tikus, Jordan, dan banyak wajah familiar lainnya berdiri di depan pasukan yang dipelihara oleh daratan. Langit dan bumi sepertinya menghormati penempatan itu. Para kultivator yang sudah maju menghentikan serangan mereka dan menunggu pasukan daratan keluar. Formasi pertempuran muncul, tetapi sebagian besar dari keberadaan tersebut lebih memilih untuk tetap berdiri sendiri untuk memilih target tertentu. Kami akhirnya mencapai titik ini, desah Dreaming Demon sambil menatap pasukan putih besar yang berdiri di depannya. Siapa yang menyangka bahwa kita akan menjadi aset penting dalam pertempuran terakhir? Flying Demon mencibir kagum saat pandangannya beralih ke pasukan langit dan bumi. Saya dulu berpikir bahwa saya tidak akan pernah keluar dari dimensi terpisah itu. Aku tahu kita akan selamat, kata Dreaming Demon sambil meraih tangan Flying Demon dan meninggalkan ciuman manis di pipinya. Saya meninggalkan partner terbaik di dunia. Elbas, pastikan untuk membunuh arsitek surgawi, teriak Flying Demon. Aku akan menyerahkannya padamu. Avatar oranye bertindak sebagai alat komunikasi, sehingga para pemimpin di daratan dapat mendengar setiap percakapan yang terjadi di medan perang. Raja Elbas mendengus ketika mendengar kata-kata itu, tetapi sebuah pernyataan serius akhirnya keluar dari mulutnya. Iblis sejati harus mengurus dendamnya sendiri. Saya pikir saya akan sedikit sibuk, Flying Demon tertawa. Kamu berhutang banyak padaku setelah membunuh Chasing Demon, jadi aku akan menyerahkan dendamku di tanganmu. Berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak berguna, tegur Raja Elbas. Aku akan membuat kita seimbang. Kalian semua punya cukup waktu untuk mengucapkan selamat tinggal, Daniel mengumumkan sambil mengambil beberapa langkah ke depan untuk memisahkan diri dari pasukan daratan. Jangan menahan diri, tunjukkan pada mereka nilai jalanmu. Jika kamu mati, tetaplah bangga. Eksistensi terhebat yang pernah disaksikan dunia mencoba menekanmu, tapi kamu tetap memutuskan untuk melawannya. Kamu sudah won. Tangisan itu menjadi sunyi ketika tentara bersiap menghadapi bentrokan yang akan terjadi. Semua ahli di tempat kejadian tahu bahwa banyak dari mereka akan mati, namun tidak satu pun dari mereka menunjukkan rasa takut. Puncak dari perjalanan mereka telah membawa mereka ke medan perang terakhir. Mereka telah mencapai tujuan hidup mereka. Sekarang, menurutku pemimpin kita ingin mengucapkan beberapa patah kata. Seru Daniel, dan avatar oranye memperluas pengaruhnya untuk memastikan semua orang di tentara dapat mendengar kata-kata berikut. Ini akan menjadi perintah terakhir saya untuk kalian semua, Noah berbicara melalui alat komunikasi. Membunuh mereka semua. Kata-katanya mencoba bergema di medan perang, tetapi kata-katanya bertahan kurang dari 1 detik karena teriakan perang segera membuat mereka kewalahan.
Pasukan daratan melesat maju, dan wilayah tersebut menjadi kacau balau. Kelahiran Pedang Iblis bab 2216 Pengorbanan. Tontonan cahaya segera dimulai. Para kultivator yang sudah maju melepaskan pengepungan dan formasi pertempuran mereka untuk menyerang ke depan. Pertarungan telah berubah kecepatannya, beralih dari rentetan gelombang energi besar ke pertarungan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Berbagai pemain di medan perang memilih lawannya berdasarkan level mereka. Pakar peringkat 9 bertarung melawan pakar peringkat 9 lainnya dan seterusnya. Satu-satunya perbedaan adalah dengan peningkatan para penggarap di panggung padat karena hanya avatar oranye dan Daniel yang bisa menghadapi mereka dalam bentrokan frontal. Mencoba mengatur formasi pertempuran di medan perang yang kacau itu adalah hal yang mustahil. Serangan terbang ke kiri dan ke kanan, dan area tersebut menjadi semakin berantakan karena berbagai pertarungan membuat para ahli menjauh dari posisi awal mereka. Binatang ajaib adalah satu-satunya aset yang dapat mempertahankan jejak samar organisasi karena kebanggaan yang terpancar dari pemimpin kelompok masing-masing. Bahkan avatar oranye melakukan yang terbaik dalam memimpin bawahannya, tapi yang lainnya hanya bertarung melawan lawan terdekat mereka. Seluruh area mulai dari tepi langit hingga awal pertahanan realitas terkutuklah berubah menjadi medan perang kacau yang hanya terlihat jelas di tempat yang ditempati oleh para ahli peringkat 9. Yang terakhir ini terlalu berbahaya bagi bawahan mereka yang lebih lemah. Jadi mereka secara alami menciptakan zona mati di mana mereka bisa menjadi gila. Struktur ruang bahkan tidak mau menolaknya. Kekacauan yang meluas membuatnya sangat lemah, bahkan para ahli peringkat 7 pun mulai menghancurkannya. Segera, seluruh medan perang berbentuk area bola yang terbenam dalam kehampaan, dan banyak petarung menghilang di dalamnya. Nuh merasa sedikit bangga ketika dia memeriksa berbagai pertempuran. Dia hanya mengetahui sebagian kecil dari aset tersebut, tapi dia bisa merasakan bagaimana seluruh pasukan membawa sifat menguntungkan dari auranya. Kegelapannya yang halus bersuka cita melihat begitu banyak makhluk yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dan bertahan dalam pertempuran terakhir. Banyak yang hanya bisa menjaga aset peringkat 7, tapi itu sudah cukup asalkan membuktikan keunggulannya. Perang lebih dari sekadar jumlah dan taktik, terutama dalam keadaan kacau balau. Langit dan bumi telah meningkatkan para pembudidaya biasa dengan memberi mereka tubuh yang hampir bisa menandingi bibrida. Namun, hal itu tidak dapat mengubah kelemahan dalam hukum dan dunia tersebut. Para pembudidaya yang ditingkatkan adalah aset yang telah dianeksasi oleh langit dan bumi ke dunia mereka. Sementara itu, bawahan di pihak Nuh telah menentang tawaran menggiurkan dari para penguasa dan memutuskan untuk melawan mereka. Hal ini saja menunjukkan perbedaan mencolok dalam pola pikir para ahli. Perjalanan kultivasi adalah tentang memaksakan individualitas di alam semesta, dan bawahan Nuh telah berhasil. Mereka tidak menyerah di hadapan ancaman besar yang dapat menghancurkan mereka hanya dengan satu pikiran. Perbedaan itu menjadi jelas ketika berbagai pertempuran mencapai kesimpulannya. Anak buah Noah banyak menang dan sering melawan lawan di level yang sama. Kualitas dunia dan hukum mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh aset langit dan bumi. Itulah satu-satunya bukti bahwa Nuh perlu mengetahui bahwa jalannya melebihi apa yang telah dipilih langit dan bumi. Dia telah menghasilkan bawahan yang lebih baik hanya dalam sebagian kecil dari kehidupan para penguasa. Alam yang lebih tinggi sedang menyaksikan kehebatannya, dan tidak ada yang bisa menghilangkan pencapaiannya. Tentu saja, kehebatan, saksi, dan unjuk kekuatan belaka tidak bisa memenangkan perang dengan sendirinya, terutama jika monster yang telah hidup selama beberapa era terlibat di dalamnya. Kekuatan langit dan bumi dapat menggunakan banyak kelebihannya dengan bebas. Jumlah para kultivator yang ditingkatkan jauh lebih besar daripada musuh-musuh mereka, dan langit seringkali berhasil membangkitkan mereka yang akhirnya sekarat. Kekacauan di medan perang menghalangi pasukan Nuh untuk mengisolasi lawan mereka yang terbunuh. Langit dan bumi akhirnya menghidupkan kembali banyak dari mereka, bahkan jika mereka kehilangan tubuh mereka yang lebih baik dalam prosesnya. Hilangnya kekuatan secara signifikan tidak terlalu menjadi masalah di medan perang yang penuh dengan perkelahian. Ratusan aset mati setiap detiknya, dan tidak ada yang bisa menghentikan tren tersebut. Awalnya, kekalahan tersebut tidak mempengaruhi keseimbangan lemah yang memenuhi medan perang. Sisi Nuh lebih unggul bahkan di hadapan keunggulan superior yang luar biasa dari lawan mereka, tapi hal itu berubah seiring bertambahnya jumlah kematian. Langit dan bumi dapat mengisi kembali kematian mereka dengan avatar atau makhluk lain yang dibuat saat mempelajari medan perang, tetapi pihak Nuh telah mengerahkan sebagian besar pasukannya. Perlahan-lahan, Daniel dan yang lainnya melihat diri mereka kehilangan arah, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tren baru ini tidak mengejutkan para pemimpin di daratan atau di medan perang. Semua orang tahu bahwa kekuatan langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan oleh nilai dan kekuatan pertempuran belaka. Tetap saja, dibutuhkan lebih dari itu untuk menyudutkan bawahan Nuh. Ketika medan perang terancam meluas di area yang ditempati oleh pertahanan Curse Reality, lebih banyak teleportasi oranye menyala dan mengeluarkan aura yang tidak menyenangkan. Noah merasakan nalurinya menangis kegirangan,
namun jejak kesedihan tak terhindarkan muncul di ekspresi dinginnya. Dua naga besar meninggalkan teleportasi untuk mengambil tempat di sisi berlawanan dari medan perang berbentuk bola. Penampilan mereka familiar, tapi Noah hanya menyadari apa yang berubah pada tubuh mereka. Saat sisik hijau naga menjadi cerah dan berubah warna menjadi kuning tua. Cahaya yang mereka pancarkan sepertinya mampu membekukan semua serangan dalam jangkauannya, dan para ahli yang kebetulan terbang di dekatnya juga menderita efek yang sama. Sementara itu, naga luar angkasa telah berubah menjadi sosok oranye yang tidak membawa detail apapun. Seluruh tubuhnya adalah titik oranye mulus yang menerangi kehampaan dan menciptakan portal dengan satu-satunya keberadaannya. Para naga membatasi diri untuk menggeram tanpa menyampaikan perintah atau pesan apapun. Noah dapat segera memahami bahwa mereka tidak mencoba untuk berbicara. Mereka hanya mengalami reaksi naluriah di hadapan kekuatan langit dan bumi. Desahan keluar dari mulut Noah. Dia masih bisa merasakan hukum ruang dan waktu yang dibawa kedua naga itu, tapi dia juga menyadari betapa berbedanya mereka. Para penguasa lama telah memutarbalikkan makna dan keberadaan mereka yang sebenarnya secara keseluruhan untuk mengubahnya menjadi senjata yang memiliki satu tujuan. Naga lemah yang keluar dari teleportasi telah mengalami perubahan serupa. Mereka tampaknya telah kehilangan kecerdasan tajam yang biasanya ditampilkan oleh binatang ajaib peringkat 9 sebagai imbalan atas sesuatu yang lebih berguna di medan perang itu. Apakah ini jalan yang kamu pilih, bisik Nuh? Saya menentang hal ini, Raja Elbas mengakui, tetapi para naga ingin berguna. Saya memberitahu mereka nasib apa yang menanti mereka, tetapi mereka tetap menerimanya. Naga umumnya dikenal sebagai jenis binatang ajaib terkuat. Itu tidak hanya melibatkan tubuh mereka yang luar biasa dan kemampuan bawaan yang kuat. Kecerdasan mereka selalu di atas rata-rata, dan beberapa spesies bahkan berdiri di puncak bidang itu. Namun, kekuatan mereka telah berubah menjadi kelemahan karena kemajuan langit dan bumi. Naga-naga itu tidak lebih dari sekedar umpan meriam di depan banyak aset yang telah disiapkan para penguasa untuk melawan mereka. Jadi, mereka membuang segalanya untuk mendapatkan tempat di medan perang itu. Para naga telah menerima untuk menjadi tidak lebih dari senjata yang tidak ada artinya selama kekuatan mereka dapat melukai langit dan bumi sekali lagi. Pengorbanan mereka lebih dari yang diperlukan, dan Nuh hanya bisa mengaum ke langit untuk menghormati pilihan mereka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2217 Penghitung. Kedatangan para naga memaksa medan perang tetap diam selama beberapa waktu. Langit dan bumi serta kekuatan mereka mempelajari bala bantuan tersebut untuk menghasilkan serangan balik, namun kebenaran yang menakutkan dengan cepat menjadi jelas. Para naga telah mengorbankan segalanya yang membuat mereka istimewa untuk mendapatkan tempat di pertempuran terakhir. Mereka adalah makhluk unik, jadi membuang semua itu akan memberi mereka kekuatan yang bahkan harus dihormati oleh langit dan bumi. Raja Elbas dan para penguasa lama telah menggunakan keadilan dunia untuk keuntungan mereka ketika memodifikasi naga. Makhluk-makhluk itu sudah mempunyai tujuan bawaan untuk melawan langit dan bumi, jadi para ahli hanya perlu menyesuaikan sifat itu dengan bentuk baru penguasa. Hasil modifikasinya sungguh luar biasa. Naga-naga itu telah mencapai kondisi yang mirip dengan logam gelap. Mereka telah menjadi perwujudan kelemahan langit dan bumi, berubah menjadi makhluk yang hanya ada untuk melawan langit. Naungan Nuh memicu beberapa naluri yang terkubur jauh di dalam naga yang dimodifikasi dan memaksa mereka untuk menggemakan teriakannya. Suara-suara itu memenuhi seluruh bidang yang lebih tinggi dan mengumumkan perubahan kecepatan medan perang yang akan segera terjadi. Setiap orang dapat memahami bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Naga-naga itu tidak tinggal diam terlalu lama. Naga waktu dan naga luar angkasa adalah yang pertama terdiam dan melesat ke depan untuk bergabung dalam kekacauan. Kemajuan mereka memaksa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk dilanjutkan. Dan banyak kultivator tingkat lanjut di panggung solid mengabaikan lawan awal mereka untuk fokus pada pendatang baru tersebut. Namun, kepercayaan diri mereka hancur dalam hitungan detik. Naga waktu dan naga luar angkasa bahkan tidak terlihat melihat lawan solid di panggung berkumpul menuju posisi mereka. Mereka maju tanpa mempedulikan ancaman yang datang, namun mereka semakin cepat ketika dampaknya sudah dekat. Para kultivator tingkat lanjut berkumpul menuju naga waktu dan melancarkan serangan, namun mata mereka melebar karena terkejut saat melihat energi mereka membeku di kehampaan. Tubuh mereka segera menjadi korban efek yang sama, dan tidak ada kekuatan yang memungkinkan mereka menghindari taring yang masuk. Para kultivator tingkat lanjut bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun saat naga itu mencabik-cabik mereka dengan mulutnya dan memakan dunia mereka. Tubuh mereka yang luar biasa tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan fisik yang dikeluarkan lawan mereka. Itu bahkan bukan segalanya. Naga waktu telah memperoleh akses terhadap peningkatan kekuatan fisik setelah modifikasi, namun kematiannya datang dari sesuatu yang jauh berbeda. Setiap inci tubuhnya memiliki sifat yang tampaknya mampu menghancurkan apapun yang ternoda oleh cahaya putih dengan sedikit atau tanpa usaha.
Para pembudidaya tingkat lanjut hampir tidak percaya bahwa binatang ajaib sederhana dapat memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadap dunia mereka. Mereka merasa tidak berdaya saat menyaksikan naga menghancurkan tubuh mereka dan memakan energi mereka. Perasaan itu tidak hilang sampai indera mereka menjadi gelap. Langit dan bumi tidak bisa membiarkan hilangnya beberapa aset terkuat mereka. Langit mengirimkan pilar-pilar yang menyatu menuju naga waktu untuk menemukan sisa-sisa para penggarap yang ditingkatkan dan menghidupkannya. Meskipun demikian, pilar-pilar tersebut tidak pernah berhasil mencapai naga waktu. Aura makhluk itu menghancurkan cahaya putih dan mengubahnya menjadi energi yang meningkatkan kemampuannya. Naga waktu mengaum dan mengembangkan pengaruhnya untuk menutupi sebagian besar medan perang. Para kultivator tingkat lanjut secara naluriah mundur ketika aura itu menyelimuti mereka, tetapi mereka segera menyadari bahwa tidak ada yang terjadi pada mereka. Sebaliknya, aset dari pasukan Nuh membuat luka-luka mereka hilang dengan cepat. Itu bukanlah proses penyembuhan yang sederhana. Naga waktu membawa kekuatan mereka kembali ke titik waktu yang berbeda, yang juga mengisi ulang energi mereka. Hal luar biasa serupa terjadi di sisi lain medan perang. Naga luar angkasa itu menembak ke arah para penggarap tingkat lanjut yang masuk dan membiarkan mereka melancarkan serangan. Para kultivator tingkat lanjut pada awalnya bersuka cita ketika mereka melihat serangan mereka mendarat pada naga luar angkasa, namun kebahagiaan itu lenyap ketika tubuh anehnya menyerapnya. Serangan tersebut menghilang di dalam cahaya oranye yang memenuhi tubuh naga luar angkasa sebelum muncul kembali di berbagai bagian medan perang. Para kultivator tingkat lanjut hanya bisa menyaksikan kemampuan mereka menghancurkan formasi rekan mereka dan membunuh banyak dari mereka. Para pembudidaya tingkat lanjut mengalihkan kemarahan mereka pada naga luar angkasa, tetapi naga luar angkasa menghilang dan muncul kembali di tengah medan perang. Makhluk itu mengeluarkan auranya, dan semua serangan yang terjadi di antara berbagai pertarungan menghilang dan muncul kembali di area berbeda. Setiap serangan yang diteleportasi menjadi lebih kuat dan akurat. Selain itu, serangan mendadak ini mengejutkan semua orang di medan perang, menciptakan serangkaian kekalahan yang juga melibatkan aset peringkat 9. Langit dan bumi segera mencoba menghidupkan kembali aset sebanyak mungkin, namun cahayanya berteleportasi ke dalam pertahanan realitas terkutuklah. Naga luar angkasa tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menyentuh bawahannya dan memastikan untuk menambah energi ke daratan. Penampilan luar biasa kedua naga itu memenuhi sisi Nuh dengan gelombang kepercayaan baru yang semakin meningkat saat naga lainnya melangkah maju. Makhluk-makhluk itu secara naluriah bisa mengenali lawannya, jadi mereka melancarkan serangan sembrono yang melanda medan perang. Kawanan naga jelas tidak bisa mengubah keseimbangan keseluruhan di medan perang. Kekuatan langit dan bumi masih jauh lebih banyak. Namun, penambahan dua pemimpin tingkat atas membuat segalanya semakin merepotkan para penguasa. Para naga tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka maju ke depan dan mengandalkan keunggulan mereka untuk mengambil aset sebanyak mungkin. Bala bantuan tidak mempermasalahkan aturan diam yang relatif tetap di medan perang sebelum kedatangan mereka. Beberapa spesimen peringkat 9 meluncurkan kemampuan di area yang diisi oleh aset peringkat 7 dan tidak merasa malu melakukan itu. Emosi itu tidak ada lagi di benak mereka. Tentu saja, perilaku itu memperparah kekacauan di medan perang. Sebagian besar kekuatan langit dan bumi belum siap menghadapi kematian yang sesungguhnya, sehingga gelombang serangan oranye yang melesat ke arah mereka membuat banyak dari mereka melarikan diri. Tindakan mengelak tidak ada gunanya jika naga luar angkasa ada di dekatnya. Makhluk itu memiliki kendali penuh atas segala sesuatu dalam jangkauannya, dan ia tidak ragu-ragu menggunakan kekuatannya. Pihak Nuh hanya perlu melancarkan serangan, dan mereka akan mencapai lawan mereka apapun yang terjadi. Di sisi lain, naga waktu menghilangkan sebagian besar rasa lelah dan penat yang mulai memenuhi sisi Nuh. Terlebih lagi, mereka yang mencoba menyerangnya berakhir di dalam mulutnya. Kedua pemimpin tingkat atas tampak tak terhentikan, dan bawahan mereka bukanlah aset yang bisa diabaikan oleh para pembudidaya yang lebih baik. Medan perang perlahan-lahan mengalami perubahan tren dan melihat kekuatan Nuh mulai berkembang. Pemandangannya sungguh menakjubkan, dan moral pasukan Nuh meningkat seiring dengan setiap pembunuhan. Daniel dan yang lainnya melakukannya. Mereka mengalahkan kekuatan yang jauh lebih kuat melalui kekuatan dunia superior mereka. Tentu saja, para pemimpin di daratan mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang kejadian tersebut. Mereka bersuka cita melihat pasukan mereka akhirnya menang, tapi mereka juga memperhatikan bagaimana langit menjadi sunyi. Para naga mencegah langit dan bumi untuk menghidupkan kembali aset mereka. Para penguasa bahkan tidak memiliki kekuatan yang mampu melawan kekuatan baru tersebut, sehingga membatasi pilihan mereka. Noah mengetahui semua itu, jadi dia bersiap. Waktunya akan segera tiba. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2218 Bala Bantuan. Kekuatan daratan terus mengalahkan lawan mereka, dan para naga berhasil menonjol bahkan dalam lingkungan kacau itu. Aset langit dan bumi mau tidak mau kehilangan kekuatan ketika makhluk yang lahir dengan tujuan menghancurkannya melepaskan semua yang mereka miliki.
Raungan, teriakan perang, perintah, dan banyak lagi memenuhi bidang yang lebih tinggi. Tapi gelombang suara yang disebabkan oleh dampak dari berbagai mantra menguasai semua itu. Suara gemuruh, ledakan, dan sebagainya menyatu sehingga menciptakan kekacauan terbesar yang pernah disaksikan dunia. Berharap untuk menemukan ketertiban di antara kekacauan itu adalah sebuah delusi. Bahkan pasukan Nuh lainnya segera meninggalkan gagasan mereka untuk menemukan target yang sesuai dan mulai membantai siapapun di dekatnya. Berakhir di tempat yang salah pada waktu yang buruk berarti kematian, dan aset langit dan bumi tidak terbiasa menghadapi pertaruhan tersebut. Para kultivator tingkat lanjut telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam keamanan langit. Kelompok Nuh telah mengingatkan sebagian besar dari mereka bahwa kematian bisa datang bahkan di bawah perlindungan para penguasa. Namun hanya sedikit dari mereka yang berhasil membangkitkan naluri bertahan hidup mereka sebelum pertempuran terakhir. Dengan dua naga tingkat atas yang menekan kemampuan kebangkitan langit dan bumi, sebagian besar pembudidaya yang sudah maju mendapati diri mereka tersesat dan ketakutan. Aset-aset tersebut tidak digunakan untuk mempertaruhkan nyawa mereka, dan kekuatan daratan tidak memberi mereka waktu untuk mengingat bagaimana melakukan hal tersebut. Pasukan daratan bisa menambah keuntungan lain bagi pihak mereka sekarang setelah para naga turun tangan. Mereka tidak hanya lebih unggul dari lawan dalam hal dunia. Mereka juga tidak pernah lupa bagaimana menghadapi situasi hidup dan mati. Terlebih lagi, tekad umum di pihak Nuh sangat kuat. Tidak ada yang ingin mati, tapi semua bawahannya siap menghadapi kemungkinan itu. Sebenarnya, beberapa orang bahkan melihat partisipasi mereka dalam pertempuran terakhir sebagai hadiah terbesar yang bisa mereka dapatkan. Sementara itu, para kultivator tingkat lanjut telah bergabung dengan langit dan bumi karena rasa takut dan putus asa. Langit telah memberi mereka kesempatan untuk menghindari kematian dan hidup damai, tapi hal itu kini menjadi kelemahannya. Tentu saja, kematian terjadi di kedua sisi, tapi jelas bahwa kekuatan langit dan bumi akan kalah dengan kecepatan seperti itu. Naga-naga itu tidak dapat dihentikan, dan rekan-rekan mereka mengikuti gerak maju mereka dengan cermat untuk memastikan mendapatkan manfaat dari aura mereka. Tren itu tidak bisa bertahan selamanya. Semua orang di daratan mengetahui hal itu. Nuh dan para pemimpin lainnya membenamkan diri di antara keheningan yang memenuhi rumah mereka sambil tetap fokus pada langit. Mereka semua siap untuk terjun segera setelah langit dan bumi bergerak, tetapi mereka harus menunggu momen itu tiba terlebih dahulu. Kekacauan bukanlah masalahnya. Nuh dan orang lain yang tetap tinggal di daratan khawatir dengan keheningan langit dan bumi. Sinar cahaya masih keluar dari lapisan putih itu, tapi sinar itu semakin langka saat dua naga tingkat atas terus merawat mereka. Kekuatan langit dan bumi berada dalam tren yang tidak dapat mereka hindari. Mereka terus mundur dan mati, dan tampaknya bahkan para pemimpin mereka pun berhenti memedulikan kehidupan mereka. Beberapa kultivator tingkat lanjut mencoba kembali ke dalam langit ketika situasinya menjadi terlalu berbahaya, namun lapisan putih tidak terbuka lagi bagi mereka. Rumah mereka menolak mereka dan memaksa pertempuran mengerikan itu berlanjut tanpa gangguan. Kepanikan menyebar segera setelah para kultivator yang sudah maju menyadari bahwa langit dan bumi tidak mengizinkan mereka mundur. Banyak dari mereka berhenti berjuang untuk fokus mempertahankan hidup mereka, namun mereka tidak punya tempat tujuan. Langit adalah penghalang yang tidak bisa dilintasi oleh para penggarap tingkat lanjut, dan pertahanan realitas terkutuklah hanya akan membawa mereka ke daratan. Di mana kematian mereka tidak bisa dihindari. Aset-aset itu melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul pada mereka, tapi naga luar angkasa membuat teknik pergerakan mereka tidak berguna. Pesawat yang lebih tinggi menjadi lebih jelas karena banyak ahli yang meninggal. Perbedaan numerik antara kedua kekuatan menyusut, tetapi tidak ada yang berani bersukacita secepat ini. Kekuatan Nuh tidak pernah berhenti dan berkembang lebih cepat karena tren positif tersebut tetap kuat. Saat area bening terbuka di antara langit dan pertahanan realitas terkutuklah, langit dan bumi mengeluarkan aset baru, beberapa di antaranya bahkan terlihat familiar. Nuh mengenali boneka mirip serangga dan avatar raksasa yang pernah digunakan para penguasa di masa lalu, tetapi medan perang melihat lebih banyak lagi yang mengisi zona kosongnya. Langit dan bumi mengirimkan banyak aset yang dibangun khusus untuk melawan beberapa aset bermasalah di pihak lawan. Daniel, Jordan, dan semua pemain lain yang bersinar karena kehebatan bertarung mereka melihat makhluk khusus terbang ke arah mereka, namun kekacauan di medan perang menghalangi jalan mereka. Penghitung tidak dapat bekerja di lingkungan unik itu. Kekacauannya terlalu hebat, jadi para ahli selalu bisa beralih ke pertarungan yang lebih menguntungkan jika diperlukan. Semuanya akan berubah jika langit dan bumi bisa menciptakan sesuatu untuk melawan dua naga tingkat atas. Tapi kurangnya respon mereka terhadap ancaman itu mengungkapkan kebenaran tentang situasi tersebut. Para penguasa tidak bisa melawan apa yang telah dicapai oleh naga luar angkasa dan naga waktu dengan mengorbankan semua yang mereka miliki. Transformasi kedua naga tingkat atas sudah begitu dalam sehingga langit dan bumi perlu mengubah sifat mereka lagi untuk melawan mereka, yang akan merugikan terobosan mereka.
Para penguasa hanya bisa menerima bahwa kedua naga itu telah berubah menjadi cacat dalam keberadaan mereka dan mengabaikannya. Bala bantuan tersebut mengembalikan keunggulan numerik, namun mereka gagal membalikkan keadaan pertempuran. Aset daratan dengan cepat mulai menguat kembali, yang perlahan-lahan membawa bidang yang lebih tinggi ke kondisi sebelumnya. Langit dan bumi tidak bisa menang dengan melemparkan aset secara acak ke medan perang. Pasukan Nuh jelas akan mengalami kerugian selama proses tersebut, tetapi pengorbanan dalam hal energi dan prajurit lebih dari sepadan. Namun, perubahan yang ditunggu-tunggu semua orang telah tiba sebelum kekuatan daratan dapat sepenuhnya menyudutkan aset langit dan bumi. Beberapa cahaya mulai bersinar di tepi langit, dan sosok humanoid perlahan muncul di medan perang sebelum melepaskan aura mereka. Para pemimpin di daratan memahami apa yang terjadi bahkan sebelum merasakan aura tersebut. Langit dan bumi telah mengirimkan para penggarap istimewa ke depan, tetapi level mereka tidak menempatkan mereka di puncak peringkat ke-9. Seseorang harus naik dan merawat mereka, pikir Noah ketika dia memeriksa bala bantuan. Banyak kultivator yang memiliki hak istimewa gagal mencapai tahap solid bahkan ketika langit dan bumi menyediakan semua yang mereka butuhkan. Sebagian besar akhirnya dianeksasi ke langit, tetapi sebagian besar dari mereka berhasil tetap mandiri. Telah berhenti memandang para ahli itu sebagai lawan yang layak setelah jalannya menempatkannya melawan makhluk-makhluk dalam tahap yang solid. Namun, dia tidak lupa bahwa langit memiliki banyak penggarap istimewa yang lebih lemah, dan langit dan bumi telah memutuskan untuk mengirim mereka maju sekarang. Saya bisa mengurus mereka dalam waktu singkat, komentar Noah sambil berdiri untuk meninggalkan area latihannya. Omong kosong, suara penguasa lama terdengar melalui perangkat komunikasi. Kami sudah bersiap menghadapi kemungkinan ini, bukan? Kami memang melakukannya, kata Raja Elbas sambil menekan salah satu garis emas yang terhubung ke area latihannya. Seluruh rangkaian prasasti di sekitar daratan bergetar ketika serangkaian cahaya berbeda keluar darinya. Benda berbentuk bola kekuningan, avatar raksasa yang membawa fitur wajah Grid Builder. Boneka emas yang tak terhitung jumlahnya, dan serangkaian bangunan terbang ke depan sebelum berteleportasi di medan perang. Apa menurutmu orang lemah sepertimu bisa memaksakan tangan kami? Avatar para penguasa lama berbicara pada saat yang sama ketika bala bantuan mengambil tempat di depan para penggarap yang memiliki hak istimewa. Kelahiran Pedang Iblis bab 2219 terjebak. Kedua belah pihak menahan aset terbaik mereka, namun medan perang tidak menjadi damai karenanya. Para penggarap dengan hak istimewa yang lebih lemah masih merupakan elit di antara aset yang tak terhitung jumlahnya di langit. Langit dan bumi memiliki sesuatu yang lebih kuat dari mereka, tapi mereka tetap berada di dekat puncak dari apa yang bisa dilepaskan oleh para penguasa. Sementara itu, Noah dan yang lainnya telah menyiapkan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli prasasti yang berbeda telah bekerja sama dengan para penguasa lama dan satu sama lain untuk menciptakan banyak aset yang dapat bertahan melawan bala bantuan langit dan bumi. Avatar para penguasa lama dapat menangkis para penggarap yang memiliki hak istimewa. Namun kemajuan jumlah para penggarap tersebut masih akan memberi mereka ruang untuk menyebabkan kerusakan di sisi daratan. Boneka oranye tidak bisa menangani semuanya sendirian, tapi bala bantuan yang datang untuk membantu mereka mempengaruhi keseimbangan medan perang sekali lagi. Berbagai formasi telah melahirkan perwujudan kekuatan mereka yang mengusung bentuk humanoid. Sinar keemasan menyebar di medan perang saat boneka Raja Elbas menguasai tempat tertentu dan melepaskan kekuatan mereka. Boneka-boneka itu membawa banyak sekali kemampuan. Raja Elbas telah mempersiapkan semuanya untuk pertempuran terakhir, jadi dia telah menambahkan kekuatan yang berguna ke inti mereka. Beberapa boneka fokus mengumpulkan semua energi yang mencoba menghilang dalam kehampaan. Yang lainnya bergabung dalam pertempuran brutal untuk menciptakan pertahanan atau struktur serupa. Beberapa bahkan memiliki kemampuan khusus yang dimaksudkan untuk mengganggu formasi dan serangan spesifik yang mengandung pengaruh langit dan bumi dengan konsentrasi tinggi. Tentu saja, Raja Elbas telah membekali ciptaannya dengan kecerdasan yang tajam. Boneka-boneka tersebut terus-menerus mengamati medan perang untuk menemukan di mana mereka paling dibutuhkan. Kekacauan yang meluas tidak selalu memungkinkan mereka mencapai target, namun mereka tetap melakukan yang terbaik. Bangunan-bangunan yang dibangun oleh penguasa lama memiliki tujuan yang sama, meskipun pengaruhnya mencakup wilayah yang lebih luas. Mereka dapat bertahan, menggoyahkan, dan menyerang, yang dengan cepat menempatkan mereka di tengah-tengah beberapa formasi pertempuran yang masih bertahan di lingkungan yang kacau itu. Selain itu, beberapa dari bangunan itu membawa binatang ajaib yang dimodifikasi yang berhasil mereka sembuhkan selama pertukaran itu. Pihak daratan melihat gelombang bala bantuan baru memenuhi barisannya, yang hanya memperparah tren kekacauan. Persiapan para penguasa lama tidak berhenti sampai di situ. Mereka adalah aset terkuat di medan perang, dan kekuatan mereka memungkinkan mereka mengawasi banyak pertarungan. Binatang ajaib yang dimodifikasi, naga, dan ahli yang melayang di area bangunan bisa mendapatkan keuntungan dari arahan dan pengaruh penguasa lama.
Hal itu melahirkan banyak inti besar di antara medan perang yang tampak tak terhentikan di mata lawan mereka. Namun demikian, kreasi Grid Builder berhasil menonjol bahkan di antara aset-aset luar biasa tersebut. Avatar raksasa dan bola kekuningan terlalu besar untuk bergabung dalam pertempuran tertentu, jadi mereka terbang di area berbeda di luar pengaruh dua naga tingkat atas. Bola kekuningan itu mengeluarkan auranya segera setelah ia mengambil tempatnya di tengah kehampaan. Pengaruhnya pada awalnya tidak memberikan efek apapun, namun para ahli dalam jangkauannya segera menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Item Grid Builder mempelajari berbagai ahli sebelum menemukan kemungkinan peningkatan. Penggarap, bibrida, dan bahkan binatang ajaib yang dimodifikasi melihat aura kekuningan mengembun menjadi untayan tebal yang menghubungkan diri mereka ke tubuh mereka dan mulai menambahkan kekuatan baru. Beberapa pembudidaya berubah menjadi raksasa dalam hitungan detik. Beberapa bibrida melihat sisik atau bagian tubuh mengerikan lainnya tumbuh di tubuh mereka saat cahaya kekuningan meningkatkan kemampuan bawaan mereka. Sebaliknya, sebagian besar binatang ajaib mengalami peningkatan sifat penyembuhannya, yang membuat mereka memperbaiki lukanya dalam waktu singkat. Sementara itu, avatar raksasa itu berdiri di medan perang sebagai ancaman terus-menerus yang tidak berani didekati oleh siapapun. Namun, aset-aset yang lebih lemah dari pasukan daratan tahu apa yang harus dilakukan, jadi mereka menghubungi boneka kolosal itu untuk memasuki strukturnya. Avatar raksasa itu melihat kehidupan baru memenuhi tubuhnya saat aset-aset lemah memasuki sosoknya. Grid Builder telah menciptakan sebuah alat yang bahkan memungkinkan para bawahannya untuk bergabung dalam pertempuran penting meskipun pemahaman mereka tentang dunia itu tidak dapat menandingi lawan. Medan perang semakin hening ketika bala bantuan dari kedua belah pihak bergabung, tetapi semuanya kembali berlanjut setelah persiapan berakhir. Kekacauan kembali mencapai intensitas sebelumnya dan melampauinya dalam waktu singkat. Kekuatan gelombang kejut yang disebabkan oleh benturan dari begitu banyak serangan luar biasa akhirnya mempengaruhi pertahanan Curse Reality. Sang ahli jelas telah meramalkan kemungkinan itu, namun retakan pada ciptaannya akhirnya mempengaruhi persiapannya. Retakan dalam realitas yang terpisah melebar saat gelombang kejut terus turun di tepinya. Pertahanan di daratan melakukan yang terbaik untuk membatasi kerusakan, namun jelas bahwa tren ini tidak dapat dihentikan. Ciptaan realitas terkutuklah cepat atau lambat akan hancur. Hanya para pemimpin di daratan yang memikirkan masalah itu. Aset di medan perang terus mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dan mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi mereka gagal mendapatkan kekuatan secepat sebelumnya. Penguatan daratan telah memungkinkan medan perang mendapatkan kembali keseimbangannya, tapi itu menguntungkan langit dan bumi. Para penguasa rela mengorbankan aset selama pasukan Nuh mengalami kerugian serupa, terutama jika melibatkan pertahanan Curse Reality. Noah dan yang lainnya ingin mempengaruhi tren itu, tapi mereka menahan diri. Mereka tahu bahwa segalanya pada akhirnya akan hancur. Mereka juga sadar bahwa sebagian besar daratan tidak akan selamat dari pertarungan tersebut. Energi mendidih di dalam diri para ahli di daratan. Banyak sarang, lingkungan, dan wilayah yang kosong sekarang, yang menciptakan keheningan yang hanya terganggu oleh kekacauan di medan perang. Formasi diaktifkan di berbagai area pelatihan saat kekuatan pemimpin keluar dari sosok mereka. Beberapa tidak bisa menahan keinginan mereka untuk bergabung ke medan perang, tetapi Raja Elbas dan ahli prasasti lainnya telah memperkirakan dan bersiap untuk peristiwa itu. Bahkan formasi fantastis itu tidak dapat menahan kekuatan para pemimpin selamanya. June tahu bahwa dia harus menahan diri, tetapi pengaruhnya memenuhi prasasti di sekelilingnya dengan percikan berbahaya yang merusak berbagai garis yang bersinar. Adegan serupa terjadi di dalam area pelatihan Noah, Sword Saint, Stephen, dan Emperor. Dunia mereka terlalu berorientasi pada pertempuran untuk tetap berada di depan tontonan yang berantakan itu, dan formasi belaka tidak dapat menghentikan mereka terlalu lama. Tenang, geram Noah saat rasa bangga memenuhi suaranya dan dunia gelap mengelilingi sosoknya. Waktu kita belum tiba. Kebanggaan yang terpancar dari suara Nuh menenangkan para ahli yang menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Yang terakhir telah menerimanya sebagai pemimpin mereka, sehingga dia bisa menggunakan versi yang ditingkatkan dari kemampuan paling dasar dari dunia binatang ajaib. Dia bisa mempengaruhi kekuatan bawahannya, meski hanya sementara. Kematian dan kekacauan menjadi raja sejati di medan perang. Kehampaan tetap hening saat pertempuran terbesar yang pernah disaksikan dunia terjadi di ruang kosongnya. Kedua belah pihak tampil seimbang, dan kematian beberapa kultivator yang mempunyai hak istimewa tidak mengubah keseimbangan itu. Avatar raksasa Grid Builder akhirnya hancur akibat serangan gabungan, dan hal yang sama berlaku untuk banyak boneka Raja Elbas. Bahkan penguasa lama pun mulai mengalami kerugian. Boneka-boneka mereka hanya membawa sebagian kecil dari kekuatan mereka, yang tidak dapat bertahan selamanya melawan serangan dari banyak penggarap yang memiliki hak istimewa. Hanya para naga yang terus mengekspresikan kekuatannya dengan bebas. Tampaknya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mampu menghentikan mereka, namun batasan mereka semakin dekat.
Kekacauan tersebut memuncak dengan hancurnya lapisan pertahanan pertama Curse Reality. Realitas terpisah terluar hancur dan memungkinkan medan perang meluas. Sebagian besar pesawat yang lebih tinggi jatuh ke dalam kehampaan, dan langit dan bumi mengambil kesempatan itu untuk menyerang. 10 pasang tangan raksasa yang membawa kekuatan kuasi peringkat 10 muncul dari langit. Pesawat yang lebih tinggi telah menyaksikan serangan serupa, jadi semua orang tahu betapa pentingnya serangan selanjutnya. Nuh dan para pemimpin lainnya segera maju untuk menghentikan acara tersebut, tetapi mereka mendapati diri mereka tidak dapat meninggalkan area pelatihan mereka. Serangkaian prasasti berwarna oranye yang mengubah susunan ruang waktu telah menyelimuti rumah mereka dan menjebak mereka di dalam. Kelahiran Pedang Iblis bab 2220 alam. Apa maksudnya ini? Raja Elbas berteriak, tetapi lingkaran cahaya oranye tiba-tiba memenuhi perangkat komunikasinya dan memisahkannya dari dunia luar. Beberapa pemimpin lainnya mencoba menyampaikan keluhan, namun alat komunikasi mereka juga tidak berfungsi. Item tersebut hanya dapat menerima pesan sekarang. Nuh termasuk di antara mereka yang tetap diam. Pikiran destruktif memenuhi pikirannya segera setelah tulisan oranye menghalangi jalannya. Dia siap sekuat tenaga dan menghancurkan penghalang itu untuk memasuki medan perang secepat mungkin. Pemeriksaan cepat tersebut memberitahu Nuh bahwa para penguasa lama telah teliti. Penghalang itu sebagian melawan kekuatannya, dan pikiran destruktifnya menyatakan bahwa dia membutuhkan setidaknya 3 serangan untuk menembusnya. Dia bisa menurunkan angka itu menjadi 2 jika dia mengandalkan potensinya, tapi itu masih memberikan cukup waktu bagi avatar oranye untuk membuat kekacauan di medan perang. Pedang iblis dan pedang terkutuklah muncul di tangan Noah, tapi dia tetap diam. Auranya meningkat ketika garis-garis hitam muncul di mana-mana di aula pelatihan. Dia harus mempertahankan kekuatannya, jadi dia berencana mengumpulkan kehancuran sebanyak mungkin sebelum memicu semuanya dengan satu serangan. Meski Nuh membenci situasi ini, dia tidak melupakan tujuan utamanya. Dia harus mengalahkan langit dan bumi, dan upaya itu mungkin akan memaksanya untuk melampaui batas kemampuannya. Prediksi itu semakin buruk jika dia menambahkan penguasa lama ke lawannya, jadi dia harus menghemat energi, bahkan jika hal itu menyebabkan kematian bawahannya. Jangan sia-siakan kekuatanmu, suara penguasa lama bergema di seluruh daratan. Rintangannya akan hilang dalam waktu singkat. Cahaya oranye muncul di sudut pandangan Nuh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa saluran yang berfungsi sebagai alat komunikasi sudah mulai berfungsi kembali. Namun, para pemimpin lainnya tidak berbicara, yang mengatakan kepadanya bahwa dialah satu-satunya yang memiliki prasasti yang berfungsi. Apa yang sedang kamu lakukan? Geram Nuh. Kami membutuhkan kerja keras untuk memasang jebakan-jebakan itu di dalam susunan prasasti tanpa membuat kalian semua sadar, komentar sang penguasa lama. Kami adalah makhluk yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luar biasa, namun Anda telah begitu dekat dengan kami hanya dalam waktu singkat dalam hidup kami. Anda pantas mendapatkan pujian penuh. Aku tidak ingin pujian, ejek Noah. Aku ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan. Para penguasa lama terdiam ketika sebuah teleport oranye baru terbuka di tengah medan perang. Berbagai avatar melesat ke arah struktur itu dan menyatu dengannya. Kemudian, cahayanya dipadatkan untuk menciptakan boneka oranye raksasa yang memancarkan kekuatan panggung puncak yang solid. Mengapa kamu membawa tubuh aslimu ke medan perang? Lanjut Nuh. Bukan itu rencananya. Kami ingin mengucapkan terima kasih, kata penguasa lama ketika tubuh mereka sudah stabil. Kami tidak berpikir kami bisa mendapatkan kembali tingkat individualitas seperti itu. Sangat disayangkan kami terlambat menemukan jalur berbeda ini dalam perjalanan kultivasi kami. Jangan berani-berani, umpat Nuh ketika dia mengerti apa yang ingin dilakukan para penguasa lama. Saya pikir Anda memiliki ambisi yang sama dengan saya. Ya, desah para penguasa lama saat kekuatan mereka berkembang di seluruh medan perang sebelum mengembun kembali menjadi sosok mereka. Kami telah mencapai puncak, mengembangkan karakter baru, dan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan lawan kami. Namun, kami tidak bisa lepas dari kekurangan kami. Saya bisa memperbaikinya, kata Noah. Mungkin, para penguasa lama mengakui, tetapi hal itu akan mengubah kita menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak menyadari perjuangan dalam perjalanan kita, sesuatu yang tidak mengetahui penderitaan dunia karena kita. Kehancuran Nuh terus menyebar, namun perlahan-lahan ia menariknya kembali. Dia tidak bisa melawan keinginan teman-temannya. Lagi pula sudah terlambat untuk itu. Anda tidak pernah mempercayai kami sepenuhnya, kata penguasa lama. Apakah kamu menyalahkanku? Nuh bertanya-tanya. Tidak, para penguasa tua itu tertawa. Sebenarnya, menurut kami itu mencerminkan karakter Anda. Kami akan langsung menghancurkan kami jika kami berada di posisi Anda. Kamu berpikir seperti langit dan bumi, ejek Noah. Ya, penguasa lama itu terus tertawa. Tidak peduli apa yang kita lakukan, kita akan selalu menjadi langit dan bumi. Kita hanyalah versi yang berbeda. Para penguasa lama terdiam, dan Nuh juga tutup mulut. Pemimpin pertama dan berbagai pemimpin fokus ke langit saat mereka merasakan gelombang energi besar berkumpul menuju 10 pasang tangan.
Langit dan bumi tidak akan berjalan baik, akhirnya penguasa lama mengungkapkan. Mereka bisa memaksa kalian semua membuang energi tanpa menghabiskan cadangan kekuatan mereka. Pertarungan terakhir akan segera berakhir jika itu terjadi. Kami memiliki daratan untuk itu, kata Nuh. Kami telah menjalankan simulasi yang tak terhitung jumlahnya, jelas penguasa lama. Bahkan jika daratannya jauh melampaui ekspektasi kita, itu tidak akan cukup untuk menghentikan langit dan bumi. Mereka akan menemukan cara untuk melemahkan kalian semua sebelum kedatangan kekuatan utama mereka. Itulah mengapa kami meminta Anda untuk memberikan solusinya, kata Noah. Kami telah menemukan solusinya, para penguasa lama mengumumkan. Aku tidak menyukainya, komentar Noah. Kamu sebaiknya tidak mempercayai kami saat itu, canda para penguasa lama. Nuh tetap diam saat tangan itu siap melancarkan serangannya. Dia tahu bahwa sebagian besar medan perang dan sebagian besar pertahanan daratan akan runtuh setelah cahaya putih peringkat 10 jatuh. Dibutuhkan upaya dari seluruh pemimpin untuk menghentikan serangan itu. Aku percaya padamu sekarang, desah Noah. Lebih baik terlambat daripada sebelumnya, para penguasa tua itu tertawa. Jadi, apa perintahmu? Noah terdiam lagi, tapi tekad akhirnya menguasai wajahnya. Dia harus mengucapkan kata-kata itu. Dia harus menghormati keinginan penguasa lama. Pergi dan beri kami kesempatan untuk menang, perintah Noah. Dengan senang hati kami, penentang iblis, seru para penguasa tua sebelum aura mereka meledak keluar. Lingkaran oranye yang menyertai peristiwa itu berubah menjadi sinar cahaya pekat yang melesat ke arah berbagai tangan raksasa dan jatuh di tengah telapak tangan mereka. Cahaya itu kemudian menyebar hingga menyelimuti keseluruhan anggota tubuh itu. Langit dan bumi sepertinya tidak peduli dengan kejadian tersebut. Tangan itu melepaskan energi besar yang terkumpul di kainnya, tapi penghalang oranye mencegahnya mencapai medan perang. Serangan itu akhirnya menjadi bumerang dan meledak di dalam anggota badan raksasa itu. Raungan marah keluar dari langit saat tangan itu hancur karena kekuatan energinya sendiri. Serangan itu juga melukai lapisan putih di belakang mereka, dan langit dan bumi tidak bisa mengabaikan hal itu. Serangkaian titik lebar di langit menyala dan memfokuskan pancarannya pada sosok penguasa lama. Mereka tidak membawa kekuatan destruktif apapun, tapi cahayanya sepertinya mampu menembus jauh ke dalam kain oranye untuk mengganggu kestabilan strukturnya. Para penguasa lama telah bersiap untuk pertempuran langsung melawan langit dan bumi. Namun hal sebaliknya juga terjadi. Kedua eksistensi itu tahu terlalu banyak tentang satu sama lain, sehingga mereka bisa melawan diri mereka sendiri dengan bebas. Sudah waktunya, seru para penguasa tua saat potongan tubuh mereka berubah menjadi debu yang mulai mengalir melalui cahaya putih. Kami berharap kamu menyerap kami. Keserakahan bodoh ini adalah sifatmu, ya, sifat kami.